Selamat pagi, saya Intan Beadri, nomor induk mahasiswa 19651096. Saya akan mempresentasikan masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen menyediakan keterampilan bisnis dan keuangan. Tugas akuntan manajemen di perusahaan internasional adalah lebih menentang karena ambiguitas dan perubahan terus-menerus sifat dari bisnis global. Akuntan manajemen harus tetap mengikuti perkembangan mutakhir berbagai dunia bisnis mulai dari sistem informasi, pemasaran, dan manajemen politik dan ekonomi. Selain itu, akuntan manajemen harus memahami standar akuntansi dan keuangan dari berbagai negara di mana perusahaan beroperasi. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat membangun kegiatan mereka dalam 3 cara. Mereka dapat menjalankan kegiatan impor dan ekspor, membeli perusahaan anak yang dimiliki penuh dan berpartisipasi dalam joint venture. Akuntan manajemen juga harus memperhatikan potensi eksposur perusahaan mereka terhadap risiko transaksi, risiko ekonomi, dan risiko translasi. Perusahaan multinasional pada umumnya memilih bentuk desentralisasi. MNC memilih bentuk desentralisasi karena alasan-alasan yang hampir sama dengan alasan perusahaan nasional memilih desentralisasi. Ada banyak alasan mengapa MNC memilih desentralisasi. Dengan desentralisasi, manajer lokal mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik melalui pemanfaatan informasi lokal. Manajer lokal juga mampu memberi tanggapan yang lebih tepat waktu untuk mengubah keadaan. Bagi perusahaan besar, yaitu perusahaan yang diverifikasi, desentralisasi itu perlu karena mustahil seorang manajer pusat memahami seluruh produk dan pasar. Alasan lainnya adalah untuk melatih dan memotivasi manajer lokal serta memberi kesempatan bagi manajemen puncak untuk lebih memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah jangka panjang seperti perencanaan strategis daripada memperhatikan masalah operasi perusahaan sehari-hari. Adapun faktor-faktor lingkungan dalam mempengaruhi evaluasi kinerja pada perusahaan multinasional, faktor-faktor tersebut adalah yaitu yang pertama, faktor sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, yang keempat hukum, dan yang terakhir budaya. Faktor-faktor di atas benar-benar mempengaruhi laba dan ROI, karena itu evaluasi terhadap manajer divisi seharusnya dipisahkan dari evaluasi terhadap perusahaan anak. Harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Sama halnya dengan perusahaan domestik, MNC dapat menggunakan harga transfer dalam evaluasi kinerja. MNC dengan perusahaan anak di negara dengan pajak tinggi dan negara dengan pajak rendah dapat memanfaatkan penetapan harga transfer yang untuk menggeser biaya ke negara berpajak tinggi atau biaya akan memperkecil pembayaran pajak dan menggeser pendapatan ke negara berpajak rendah. MNC menghadapi masalah-masalah etika yang tidak dihadapi perusahaan domestik. Masing-masing negara mempunyai kebiasaan dan peraturan yang berbeda. MNC harus menetapkan apakah kebiasaan tertentu benar-benar suatu cara berbisnis yang berbeda atau apakah merupakan pelanggaran atas kode etik berbisnisnya. Pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992 mengenai keunggulan pengukuran kinerja dari dua spesifik, yaitu sisi keuangan dan non-keuangan. Kaplan dan Norton 1996 menulis mengenai penggunaan Balance Sheet Scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Balance Sheet Scorecard dapat berfungsi sebagai alat untuk mengawasi apakah strategi perusahaan telah dijalankan dan juga untuk menilai apakah strategi yang telah ditetapkan sudah tepat. Selanjutnya, perspektif Balance Sheet Scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha,
dan nilai pemegang saham. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu growth, sustain, dan harvest. Tiap tahapan memiliki sasaran yang berbeda, sehingga penekanan pengukurannya pun berbeda pula. Yang kedua, perspektif pelanggan. Filosofi manajemen terkini telah menunjukkan peningkatan pengakuan atas pentingnya customer focus dan customer satisfaction. Perspektif ini merupakan leading indikator, jadi jika pelanggan tidak puas, mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dari perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan di masa depan, meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu Customer Core Measurement dan Customer Value Proposition. Dan yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perspektif ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang paling mengetahui misi perusahaan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh konsultan luar. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam organisasi knowledge worker, manusia adalah sumber daya utama. Dalam berbagai kasus perspektif, pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi keberhasilan bagi knowledge worker organization dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi dan terima kasih.